Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, selamat bertemu kembali. Selama ini kita tidak bertemu karena liburan penerimaan rapot kenaikan kelas. Namun pada saat ini kita bertemu mengawali kegiatan di tahun ajaran baru, yaitu tahun 2021-2022. Anak-anakku, pada saat ini saya sampaikan materi tentang pendidikan karakter dari hal bahaya narkoba. Pada session kali ini saya beri judul mau percaya diri, tak perlu pakai narkoba. Apa narkoba dan bahayanya kita akan bahas tuntas pada kesempatan ini. Anak-anakku, mari kita teruskan. Kita simak slide per slide. Tentu Anda perlu tahu tentang apa yang kita bahas ini, dan apakah Anda tahu apa narkoba itu? Jika belum, silakan simak slide-slide ini. Narkoba adalah sebutan lain nafsa, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya. Adapun efeknya kalau seseorang menggunakan narkoba adalah bisa merubah pikiran, suasana hati, atau perasaan dan perilaku seseorang. Nah, bila dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik dengan cara diminum, disuntikkan, itu narkoba seperti itu. Dan para pengedar narkoba itu mengambil sasaran adalah generasi muda sebagai penerus bangsa, termasuk kalian sebagai pelajar. Maka perlu hati-hati kalau ada orang yang sok berteman dan merayu, kadang-kadang awalnya menawarkan untuk mencoba. Ini langkah pengedaran atau beredarnya narkoba. Narkoba itu dalam bentuk tanaman. Ini ada 3 macam. Sebenarnya banyak ya jenisnya, namun pada kali ini saya sebutkan 3 saja. Yang pertama, tanaman candu. Ini dicontohkan adalah tanaman kratom. Tanaman ini sering atau banyak dijumpai di Pulau Kalimantan. Daun kratom mengandung senyawa-senyawa yang berbahaya bagi kesehatan, sehingga jika digunakan dengan dosis rendah akan mendapatkan efek stimulan, memancing. Sementara penggunaan dalam dosis tinggi dapat menyebabkan efek sedatif. Sedatif itu efek kecanduan, berefek pada hal-hal yang buruk yang nanti akan kita ketahui. Yang berikutnya adalah tanaman ganja. Tanaman ganja ini banyak sekali ditanam di negara atau di Serambi Mekah. Orang menyebutnya Aceh itu Serambi Mekah. Di sana ditanam di gunung-gunung. Dikenalnya sebagai marijuana. Dalam bentuk herbal, adalah produk psikoaktif dari tumbuhan Cannabis sativa. Ganja memiliki efek psikoaktif dan fisiologis.
bila dikonsumsi. Biasanya dengan merokok atau konsumsi langsung. Sebagai bungkus rokok atau seperti di dalam contoh itu dirajang dan dibuat rokok, atau dilinting saja kemudian dijadikan rokok. Ini mungkin di kanan kiri Anda pernah ditawari itu, jangan tergoda. Jenis ketiga adalah tanaman koka. Dalam gambar seperti tanaman kopi, dari daunnya itu seperti tanaman kopi. Tapi ini koka. Dalam bentuk olahan adalah seperti di samping adalah bentuk serbuk. Adapun atau kristal. Kokain atau koka ini adalah kristal tropen alkaloid yang didapat dari daun tumbuhan koka. Seperti ini, tumbuhannya ini, hasil olahannya ini. Nah, kemudian efeknya adalah stimulan yang menekan sistem saraf utama, menimbulkan sensasi yang disebut euphoric sense, dan kegembiraan juga dipercaya meningkatkan energi. Dari pengguna koka ini dapat diketahui tanda awal ketika mulai menggunakan adalah hiperaktif. Dia banyak gerak, tidak bisa diam, dan tidak tenang. Ada kegelisahan hati yang dirasakan, dan tekanan darah meningkat, tensi tinggi, denyut nadi meningkat, dan euforia atau kegembiraan yang melampaui batas. Nah, jenis lain yang kita bisa jumpai adalah bentuk jamur. Nama lantainya adalah Psilomushrum skibi. Itu adalah jamur zat psikedelik, yaitu psilocybin dan psilocin, dan kadang-kadang tryptamines, psikoaktif lainnya. Ada beberapa istilah sehari-hari untuk jamur psilocybin: magic, mushrooms, or scrums. Itu secara penjelasan. Dan efeknya di dalam tubuh kita ini seandainya terkonsumsi ketika psilocybin telah tertelan, yaitu dipecah untuk menghasilkan psilocin yang bertanggung jawab atas efek halusinogen. Efek memabukkan psilocybin yang mengandung jamur biasanya berlangsung antara 3 sampai 7 jam, tergantung pada dosisnya. Nah, semakin banyak dikonsumsi, semakin banyak waktu juga dalam pengaruh jamur ini. Jenis lainnya dari narkoba adalah psikotropika. Barangnya adalah namanya PCP, pencyclidine. PCP ini adalah obat disosiasi yang sebenarnya digunakan untuk anestesi, menghasilkan efek halusinogen dan neurotoksik. PCP ini memiliki efek kuat pada sistem saraf, mengubah fungsi persepsi, halusinasi, delusi, pemikiran delirium atau bingung. Fungsi motorik, kiprah goyah, tidak imbang, hilangan koordinasi, dan gerakan mata terganggu atau nystagmus. Dan regulasi sistem saraf otonom, detak jantung yang cepat, pengaturan suhu berubah. Yang lainnya adalah opium, merupakan rezin narkotika yang terbentuk dari lateks,
yang dikeluarkan oleh polong, biji muda dari bunga opium. Latinnya adalah Papaver somniferum. Opium adalah zat berbentuk bubuk yang dihasilkan oleh tanaman yang bernama Papaver somniferum. Kandungan jenis narkotika dan psikotropika dalam bubuk ini biasa digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. Kalau di dalam dunia kedokteran bisa mungkin untuk operasi, itu jika digunakan jenis itu akan hilang rasa sakitnya. Dan jenis lain adalah ekstasi. Orang bilang ekstasi, singkatannya MDMA. Adapun bentuknya adalah butiran pil, ya, gepeng, berwarna-warni sehingga menarik untuk konsumennya. Efek-efek yang bisa ditimbulkan adalah menurunnya nafsu makan, insomnia, tidak bisa tidur, ya, pusing dan demam, dan kram otot, ya, dan kaku. Kram tuh, saya pernah merasakan kramnya, bukan merasakan ekstasinya. Itu sangat sakit ya. Kram. Tremor itu tangan yang tidak bisa berhenti, getar terus ketika memegang gelas seperti ini, ya, goyang seperti ini. Nah, tremor, ya, karena akibat tremor. Dan berkeringat dingin, kelihatan buram, meningkatnya denyut jantung dengan darah meningkat, dan negangnya mulut, wajah, dan dagu. Nah, jenis lainnya berikut adalah LSD. LSD ini bukan yang dipasang di kelas untuk menampilkan suatu gambar atau teks lain, tapi ini merupakan ditilamid asam lisirgat, atau disebutnya asid. Ini adalah obat psikedelik semi-sintetik dari keluarga triptamin, digunakan sebagai enteogen dan untuk melengkapi berbagai jenis latihan untuk transendensi termasuk dalam meditasi. LSD dapat memiliki efek jangka panjang, psikoemosional. Beberapa pengguna mengutip pengalaman LSD sebagai hal yang menyebabkan perubahan signifikan dalam kepribadian dan perspektif hidup. Ya, merubah perangai dari yang lembut menjadi kasar. Nah, ini pengaruh dari LSD. Secara tampilan gambar ini lebih bisa menggugah kalian untuk tidak bisa dekat-dekat dengan narkoba atau menjauhi narkoba, ya, karena efek pada mata. Ini pupil mata melebar yang menyebabkan insomnia atau sukar tidur, gangguan persepsi penglihatan, dan gangguan kecepatan reaksi, sehingga dapat menyebabkan kecelakaan. Ketika pengguna narkoba itu mengendarai kendaraan di lalu lintas umum, jalan raya, dengan penglihatan yang kabur, buram, maka tidak jarang dan seringkali terjadi kecelakaan. Dan berikutnya gangguan pencernaan, sehingga mengakibatkan nafsu makan turun. Kalau masa nafsu makan turun, daya tahan tubuh menjadi turun, mudah sakit, dan mengaruhi metabolisme tubuh. Yang berikutnya gangguan hati. Ini ditunjukkan oleh gambar ini, melemahkan aktivitas sel-sel hati yang mengakibatkan terjadinya gangguan fungsi hati.
vital lain ini adalah jantung. Nah, dari hal organ jantung ini, narkoba bisa memacu denyut jantung di atas normal. Dampaknya bisa mengakibatkan pecahnya pembuluh darah jantung hingga menimbulkan kematian. Jantung kita ini kalau sudah pecah pembuluh darahnya adalah mati adanya. Dan untuk kaitannya dengan rongga mulut, narkoba bisa menyebabkan mulut terasa kering, kaku, dan pada pangkal lidah dan otot-otot rahang serta dapat mengakibatkan luka pada lidah dan bibir. Yang vital lain adalah otak. Narkoba, para pecandu narkoba mengalami gangguan konsentrasi. Nah, kalau di kelas tidak konsentrasi, tidak fokus, sehingga dalam mengikuti pelajaran ia terganggu, dan penurunan daya ingat. Yang sebenarnya dia tuh pinter, tapi karena terganggu oleh obat-obat ini akhirnya daya ingatnya turun, jadi pelupa, dan gangguan proses pikir, dilola, loadingnya lama, kemudian gangguan perilaku, bahkan sempat terjadi kerusakan permanen pada otak. Ini sangat mengerikan, maka jauhi sejauh-jauhnya. Anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan, tadi efek secara psikolog, efek secara biologis, fisiologis. Sekarang efek secara sosial, dampak sosial, seorang pecandu narkoba ini dia menjadi sampah masyarakat, tidak ada gunanya, ya. Adanya cuma minum dan lain-lain, tidur, berbuat jahat, maka jadi sampah masyarakat. Dua, banyak orang yang digunakan secara material karena dirampas, dijamret, dicuri harta bendanya. Yang ketiga, dibenci orang sekelilingnya karena tidak bisa menghormati hak-hak orang lain, maunya menang sendiri dan egois. Yang keempat, tidak sempat melakukan hal-hal yang baik yang ada di masyarakat. Norma-norma sosial diabaikan, tidak dilaksanakan, karena yang terpikir hanyalah bagaimana mendapat barang haram tersebut. Yang kelima adalah tidak dekat dengan Tuhannya, ya, dia mengabaikan, melalaikan kewajiban. Kalau orang Islam ya sholatnya dan lain-lain diabaikan, maka sehingga kalau mati waktu mati, murka Tuhan telah mengintainya. Anak-anakku, demikian paparan. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sebenarnya ilmu itu sangat mudah dicari, dibaca di sumber ilmu, di buku-buku, di perpustakaan, dimanapun. Kalau di dunia maya ya di internet itu bisa Anda baca dan Anda cermati, Anda hayati, Anda laksanakan hal-hal yang baik dan jauhi hal-hal yang menyebabkan pada kerusakan dan keburukan. Kesimpulan, hidup ini adalah pilihan. Hidup sehat dengan tanpa ancaman fisik dan psikis atau menderita sakit yang berujung-ujung kematian. Pilih saja. Kalau saya sarankan, ya, hidup yang enjoy, yang bahagia, tanpa rasa sakit karena pengaruh narkoba. Ingat bahwa hidup ini hanya sementara. Isilah hidup dengan hal-hal yang bermanfaat untuk hidupmu di masa yang tanpa batas, yang di akhirat. Kalau di dunia ya masa sekarang ini ya melebarnya pada masa yang tanpa batas. Karena apa? Karena kalau pemakai narkoba otomatis ibadahnya tidak terfikirkan, sehingga akhirnya terabaikan. Karena ibadah terabaikan, maka murka Allah yang ada di
di belakangnya. 3. Sekali hidup ini hanya untuk berkesenangan yang berujung penderitaan, penyesalan tiada guna. Yang terakhir, kesaksian dari para pecandu narkoba yang sadar bahwa tindakan masa lalu itu dianggap masa kelam, tidak boleh terulang untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Untung Tuhan menyadarkan ketika masih di dunia, sehingga masih bisa bertaubat. Anak-anakku yang saya cintai, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, demikian paparan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat. Terus berjuang untuk hidup ini di dunia sehat, di akhirat mendapatkan rahmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.